Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Piko. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang oceanografi, yaitu tentang pengasaman laut. Dengan anggota Nuranda Sifanaya Firdaus, Mahmudi, Dina Septianingrum, Zahmatul Zahro, dan Abdul Jamik. Saya di sini akan menerangkan sedikit banyak tentang pengasaman laut. Laut memiliki peranan penting dalam siklus karbon global melalui proses-proses fisik dan biologis yang terjadi. Laut mampu menyerap dan melepas karbon dari atmosfer dan ke atmosfer. Dalam proses penyerapan karbon dioksida atmosferik oleh laut akan dihasilkan asam karbonik yang dinetralisasi relatif cepat melalui reaksi dengan senyawa karbonat yang berasal dari proses pelapukan batuan karbonat daratan. Yang kedua, pemecahan bahan kimia kerangka organisme laut yang mati sehingga level pH di laut relatif konstan 8 sampai 8,3. Ketiga, peningkatan konsentrasi karbon dioksida atmosferik akibat aktivitas manusia dapat menurunkan pH air laut hingga 0,3 dari 0,3 sampai 0,5. Itu atmosfer telah meningkat secara drastis sejak revolusi industri dari sekitar 280 bagian per juta part per million pada masa praindustri menjadi 419,05 part per million per April 2021. Peningkatan karbon dioksida diserap oleh laut dan menyebabkan perubahan kimia karbonat laut yang biasa disebut pengasaman laut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan kimia pada laut. Ketika CO2 diserap oleh laut, maka akan terjadi reaksi kimia. Secara khusus, asam karbonat terbentuk dan ion hidrogen dilepaskan. Akibatnya, pH air pada permukaan laut menurun dan membuatnya menjadi lebih asam. Ketika ion hidrogen dilepaskan dalam air laut, mereka bergabung dengan ion karbonat untuk membentuk bikarbonat. Proses ini menurunkan konsentrasi ion karbonat. Pengurangan ion karbonat yang tersedia merupakan masalah bagi pengapur laut, seperti karang, krustasea, dan moluska, yang membutuhkan ion karbonat untuk membangun cangkang dan kerangka mereka. Biologis dan ekologis pengasaman laut. Dampak terhadap pertumbuhan rangka. Penurunan laju pertumbuhan kerangka pada karang pembentuk terumbu. Dampak terhadap cangkang pelindung. Berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan cangkang pelindung. Dampak terhadap kalsium karbonat. Mengurangi laju produksi kalsium karbonat dalam alga laut. Dampak terhadap spesies laut larva. Mengurangi kelangsungan hidup spesies larva, termasuk ikan konversial dan kerang. Dampak terhadap tahap perkembangan. Gangguan tahap perkembangan invertebrata. Dampak terhadap CO2 toksisitas. CO2 pada konsentrasi toksis dalam darah ikan dan cepaloda. Dampak terhadap pertumbuhan dan fekunditas. Mengurangi pertumbuhan dan fekunditas pada beberapa spesies invertebrata. Saya akan menjelaskan tentang dampak sosial ekonomi. Berdasarkan penelitian penegasan laut di perairan Indonesia yang menggunakan sampel biota sebanyak 67% hasil penelitian menunjukkan dampak negatif penurunan pH terhadap pertumbuhan biota fitoplankton. Sebanyak 26% penelitian lainnya menggunakan biota Sarcophyton sp. yang diambil dari 4 lokasi berbeda, yaitu pesisir Minahasa di Sulawesi Utara, Pulau Gunung Api di Banda Neira, Pulau Panggung di Kepulauan Seribu, dan Pulau Umang-Umang di Lampung Selatan, menunjukkan bahwa biota ini cukup resisten dan mampu beradaptasi terhadap penurunan pH lingkungan. Sementara itu, hasil penelitian pada 2 spesies ikan tuna menunjukkan respon yang berbeda terhadap penurunan pH. Spesies Tunus
albaretes cenderung memberikan respon negatif. Konsentrasi larva dan juvernil menurun. Sebaliknya, Cotswanus pelamis cenderung memberikan respon positif. Konsentrasi larva yang Jeffrey naik dengan menurunkannya pH perairan. Perbedaan respon ini dipengaruhi oleh kemampuan spesies untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Dalam hal ini, penurunan pH melalui adaptasi lokal dan plastisitas fenotipik secara kontinu dan terhadap kemampuan adaptasi ini mencakup segala aspek biologi yang dapat dipengaruhi lingkungan, termasuk morfologi, fisiologi, genetika, molekuler, respon individu, dan fenologi yang dapat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu solusi problematika di pengasaman laut. Polusi udara karbon dioksida adalah penyebab utama pengasaman laut. Mengurangi emisi karbon kita adalah strategi terbaik untuk mengatasi pengasaman laut pada akarnya. Mengurangi aliran permukaan, polusi, dan mengurangi limbah industri yang dilepaskan ke badan air juga akan membantu mengatasi dampak keasaman air. Sekian penjelasan dari kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kami meminta maaf seikhlas-ikhlasnya. Kami akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.